Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas sosok wanita luar biasa yang namanya mungkin jarang terdengar, tapi pengaruhnya sangat besar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Dia adalah Hypatia dari Alexandria, seorang filsuf, matematikawan, dan astronom wanita pertama yang tercatat dalam sejarah. Hypatia lahir sekitar tahun 350 sampai 370 Masehi di Alexandria, Mesir. Dia adalah putri dari Theon, seorang matematikawan dan astronom terkenal yang mengajar di Museum Alexandria. Sejak kecil, Hypatia sudah diperkenalkan dengan dunia matematika dan astronomi oleh ayahnya. Yang membuat Hypatia istimewa adalah cara ayahnya mendidiknya. Theon membesarkan putrinya dengan pendidikan yang setara dengan anak laki-laki pada masa itu, sesuatu yang sangat tidak biasa di zamannya. Dia mengajarkan Hypatia matematika, astronomi, dan filsafat. Bahkan, konon, Theon ingin menciptakan manusia sempurna dalam diri putrinya dengan kombinasi pendidikan intelektual dan fisik. Hypatia tumbuh menjadi sosok yang brilian. Dia tidak hanya menguasai matematika dan astronomi, tetapi juga mempelajari filsafat neoplatonik. Kecerdasannya membawanya menjadi kepala sekolah platonik di Alexandria, di mana dia mengajar matematika, astronomi, dan filsafat kepada murid-murid dari berbagai latar belakang agama dan sosial. Prestasi Hypatia sungguh menakjubkan. Dia menulis komentar tentang aritmetika karya Diophantus, sebuah teks matematika Alexandria kuno. Dia juga menulis tentang Konix karya Apollonius dan membuat diagram astronomi. Sayangnya, sebagian besar karyanya hilang dalam kehancuran perpustakaan Alexandria. Hypatia dikenal sebagai guru yang sangat dihormati. Murid-muridnya datang dari berbagai penjuru dunia untuk belajar darinya. Dia mengajar dengan metode yang unik, menggunakan dialog dan diskusi, mendorong murid-muridnya untuk berpikir kritis dan mandiri. Yang menarik, Hypatia tidak hanya seorang akademisi, dia juga memiliki pengaruh politik yang besar di Alexandria. Para pemimpin kota sering meminta sarannya dalam berbagai masalah. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Sainsius dari Cyrene, yang kemudian menjadi uskup Ptolemais. Namun, masa-masa itu adalah periode yang penuh gejolak di Alexandria. Ketegangan antara berbagai kelompok agama dan politik semakin memuncak. Hypatia, yang terkenal dengan pandangan-pandangan rasionalnya dan hubungannya dengan para pemimpin politik, menjadi target kebencian dari beberapa kelompok. Tragisnya, pada tahun 415 Masehi, Hypatia dibunuh oleh sekelompok orang dalam sebuah insiden yang mencerminkan ketegangan politik dan agama pada masa itu. Kematiannya menandai akhir dari era keemasan pembelajaran klasik di Alexandria. Warisan Hypatia tetap hidup hingga hari ini. Dia menjadi simbol kebebasan berpikir, rasionalitas, dan pembelajaran. Kisahnya menginspirasi banyak orang, terutama perempuan dalam bidang sains dan matematika. Asteroid 238, Hypatia dinamai untuk menghormatinya. Dan kawah Hypatia di bulan juga mengabadikan namanya. Yang membuat Hypatia begitu istimewa adalah kemampuannya menggabungkan berbagai disiplin ilmu matematika, astronomi, dan filsafat. Dia mengajarkan bahwa pengetahuan tidak bisa dikotak-kotakan, dan bahwa pemahaman yang mendalam datang dari melihat hubungan antara berbagai bidang ilmu. Hypatia juga dikenal karena sikapnya yang toleran dan terbuka. Meskipun hidup di masa yang penuh konflik agama, dia mengajar murid-murid dari berbagai kepercayaan. Baginya, pencarian kebenaran melalui penalaran rasional lebih penting daripada perbedaan keyakinan. Kisah Hypatia mengajarkan kita banyak hal yang masih relevan hingga hari ini. Pertama, pentingnya pendidikan yang setara untuk semua orang, terlepas dari gender mereka. Kedua, nilai dari pemikiran rasional dan pencarian kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Dan ketiga, pentingnya dialog dan toleransi dalam masyarakat yang beragam. Teman-teman, itulah sekilas tentang Hypatia dari Alexandria, seorang pionir wanita dalam dunia sains yang kisahnya masih menginspirasi hingga kini. Kalau kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah menarik lainnya.